bertahap sampai akhirnya tinggal tersisa hanya Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika mereka berdua akan pergi dari Mekah ke Madinah, kaum muslimin ketika itu atau orang-orang musyrik ketika itu, orang-orang musyrik Quraisy sudah merencanakan pembunuhan atas Nabi SAW. Ya, sehingga di malam ketika Rasul dan Abu Bakar itu pergi dari Mekah, rumah Rasul SAW itu dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy dari berbagai macam kabilah ketika itu. Ya, tapi kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, singkat cerita, Rasul SAW berhasil apa? meloloskan diri. Begitu. Kemudian bertemu dengan Abu Bakar. Lalu kemudian di malam itu Rasul SAW, ya, keluar dari Mekah akan menuju Madinah. Ya, tapi diperhatikan di sini ya bahwa Mekah ada di sana ya. Kemudian Madinah itu ada di utara kota Mekah. Nah, ini posisi ini sebetulnya di sini ini arah selatan kota Mekah. Jadi Rasulullah SAW itu ya karena tidak ingin ya dikejar atau ketahuan oleh orang-orang musyrik, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengambil jalur ke selatan begitu, tidak langsung ke utara. Ya. Dan ini ke sini itu jaraknya dari Mekah itu, dari Masjidil Haram itu sekitar 7 km ya, 7 km. Nah, maka Rasul dan Abu Bakar kemudian ke sini. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian naik ke gunung ini, gitu. Naik ke gunung ini, ke Jabal Sur, Gunung Sur. Kemudian di atas itu ada gua. Lalu kemudian Rasulullah dan Abu Bakar masuk ke dalam gua tersebut, ya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri dari kejaran orang-orang Quraisy. Begitu. Ya. Dan bisa kita bayangkan, lihat ya. Ini kan sangat tinggi ya. Tingginya ini 1.400 meter ini. Jadi dari sini 1.400 meter, sekitar 1,5 kilo ya ke atas. Ini yang ini. Tuh ada orang-orang tuh lagi naik tuh. Tuh ada orang-orang tuh kecil kan? Itu ada yang pada naik ke sana. Nah, sebetulnya ini tidak ada keutamaan ya sekali lagi untuk naik ke sana. Makanya pemerintah Saudi juga tidak menyediakan jalan begitu ya, dibiarkan begitu saja memang karena tidak ada, bukan tempat apa yang punya keutamaan untuk didatangi begitu. Makanya oleh pemerintah Saudi juga dibiarkan aja begitu. Ya. Jadi fasilitasnya gitu kan dan sebagainya tidak dikelola begitu. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar ke sana, dan dikisahkan ya bahwa Abu Bakar ini adalah orang yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Sehingga sebelum Rasul masuk ke dalam gua itu, Abu Bakar dulu masuk, kemudian ya bersih-bersih gitu. Di gua itu dibersihkan dulu, kemudian lubang-lubang yang ada di gua itu dicocoki sama pakaiannya, sama pakaian Abu Bakar. Khawatir ada ya hewan yang ya keluar dari lubang tersebut kemudian menyengat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa Abu Bakar sangat tidak ingin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tersakiti. Sehingga katanya tinggal 2 lubang lagi yang tidak tertutup oleh kainnya, kemudian ditutup oleh kedua kaki Abu Bakar. Dan itu guanya itu sangat sempit ya, jadi bukan besar begitu ya, dalamnya itu sangat sempit. Ditutup oleh kedua kaki Abu Bakar, kemudian Rasul SAW dipersilakan masuk, lalu kemudian Rasul SAW itu tidur di pangkuan Abu Bakar ketika itu. Ya. Dan disebutkan dalam sejarah itu, ketika dalam situasi seperti itu Rasul SAW sedang tidur di pangkuan Abu Bakar, ya, ada sesuatu hewan yang menggigit kaki Abu Bakar ketika itu. Ya, karena kakinya dipakai untuk apa? Tadi menutup 2 lubang tersebut. Ya, ada hewan yang menggigit kaki Abu Bakar, tapi Abu Bakar menahan sekuat tenaga, ya, tidak bergerak
begitu. Karena takut Rasul SAW terbangun. Ya, jadi saking sayangnya Abu Bakar kepada Rasul SAW, ya, rasa sakit itu ditahan saja begitu, tidak bergerak sama sekali. Tapi katanya, ya, karena saking sakitnya mungkin, ya, Abu Bakar meneteskan air mata. Kemudian air mata itu jatuh kepada Rasul SAW dan Rasul SAW terbangun ketika itu. Nah, hebatnya orang-orang Quraisy, sekalipun Rasul SAW itu sudah, ya, arahnya itu kan, ya, tidak seperti biasanya begitu. Orang-orang Quraisy itu ternyata berhasil mengejar Rasul SAW sampai ke sini. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Quraisy itu mengejar Rasul dan Abu Bakar itu sampai ke mulut gua. Tapi dengan pertolongan Allah, ya, mereka tidak melihat Rasul SAW dan Abu Bakar ketika itu. Ya, padahal Rasul dan Abu Bakar itu ada di bawahnya. Makanya Abu Bakar mengatakan ketika itu setelah mereka pergi, ya, bahwa Rasulullah kalau mereka katanya melihat ke arah kaki mereka, mereka akan melihat kita. Ya, Abu Bakar sangat khawatir ketika itu. Tapi Rasul SAW menenangkan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ya, bagaimana pendapatmu dengan dua orang yang Allah Subhanahu wa taala yang ketiganya? Maksudnya bahwa mereka itu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah bersama Abu Bakar 3 hari di sini. Jadi bersembunyi di sini selama tiga hari. Ya, dan anaknya Abu Bakar yaitu Asma binti Abu Bakar, kemudian Abdullah bin Abu Bakar juga membantu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Disebutkan bahwa Abdullah bin Abu Bakar itu menjadi informan. Jadi kalau siang-siang itu, ya, mendengar begitu informasi seputar apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Ketika itu kemudian malam harinya disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Asma binti Abu Bakar yang ketika itu hamil bertugas membawakan makanan untuk Rasulullah SAW. Ya, bisa dibayangkan dalam keadaan hamil harus naik ke sana untuk apa? Mengantarkan makanan bagi Rasulullah SAW dan Abu Bakar ketika itu. Dan juga ada pembantu Abu Bakar yaitu Amir bin Furaiha, itu yang tugasnya di sini menggembala kambing, pura-pura menggembala kambing, kemudian, ya, menghapus jejak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah 3 hari, di hari yang ketiga, ketika situasi sudah aman, maka Rasul SAW dan Abu Bakar turun, lalu kemudian melanjutkan perjalanan kemana? Ke kota Madinah. Begitu, ya. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit, ya, secara singkat berkaitan dengan tempat yang kita singgahi ini. Ya. Sekali lagi, tempat yang kita singgahi ini adalah Gunung Thur, yang padanya ada Gua Thur. Itu tempat persembunyian Nabi SAW sebelum berhijrah ke kota Madinah. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan lagi langsung perjalanan, ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ibu, silakan yang Turki masuk lagi kembali ke Turki dari yang reguler ke yang reguler, ya.